Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Goblok, masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Lo Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Kalian tinggal di sini, masya Allah, negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Unyil mau sweeping Balwi, nah Habib Rizik, gua Balwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Aku ngancam mau sweeping habaib, ye, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Balwi, dianya ngaku turunan Nabi, ye, penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Balwi, dia mau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Matanya buram, Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Cuplikan video barusan sangat menarik sekali ya untuk kita simak bareng-bareng ya. Tetapi cuplikan video barusan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Ya memang ketika kita membahas tentang Bapak Rizik Syihab itu tidak akan ada habisnya, apalagi ketika statement muncul dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, mengatakan orang-orang yang mungkin menganggap atau menganalogikan Indonesia buram, Indonesia suram itu dihimbau untuk kabur saja ke Yaman ataupun pergi ke Yaman. Hal inilah yang mungkin membuat Bapak Rizik Syihab ini sedikit kebakaran jenggot. Karena apa? Menganalogikan kabur itu bukan ke negara lain, bukan ke mana ya, entah itu negara yang mungkin disebut Pak Prabowo itu bukan Yaman, tetapi malah dianalogikan kabur saja ke Yaman. Ini memetik sedikit api ya, yang mungkin dulu Bapak Presiden Prabowo dengan
orang-orang yang mungkin keturunan Yaman itu sedikit pro, ya sekarang malah sedikit kontra dengan statement yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo, sahabat pelita ya. Dan respon dari Bapak Rizik Syihab itu sedikit membara, sehingga mungkin sahabat pelita melihat sendiri ataupun sudah mengetahui ya statement yang dikeluarkan oleh Bapak Rizik Syihab ini direspon juga oleh orang-orang yang mungkin ada di belakang Bapak Prabowo seperti Jenderal Dudung dan lain sebagainya. Nah, sahabat santri yang dirahmati Allah ya, kali ini kita simak ada sebuah ya pernyataan dari seorang anak jenderal dan TIJ. Pernyataan apa? Mari kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo, ini videonya, silakan. Ini sangat mengidolakan Rizik Syihab sebagai seorang Habib yang berani menentang pemerintah yang zalim. Itu dulu yang ada di pikiran saya. Saya mendukung Rizik Syihab nih sejak 2004 dan terakhir 2012 saya mengasingkan diri, tidak menghadiri majelis-majelis yang selama sekian tahun saya kelilingi, saya hadiri dengan istiqomah, berharap surga. Ternyata semakin kesini, saya merasa bahwa surga itu bukan hak saya untuk meminta dimasukkan. Surga itu adalah hak Allah yang menciptakan untuk memilih siapa saja yang menurut Allah berhak untuk masuk ke dalam surga. Saya yang penuh dosa ini terlalu muluk-muluk kalau berharap masuk surga. Sehingga saya berpikir bahwa jika saya sangat egois menginginkan masuk surga dengan mengikuti orang-orang yang mengajari saya untuk mengeraskan hati saya, membenci orang yang berbeda, membenci pemerintah tanpa sebab-sebab yang masuk akal, saya pikir lebih baik saya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi hati saya penuh dengan kelembutan. Saya hanya ingin Allah itu melembutkan hati saya, sehingga saya bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tanpa rasa takut sedikit pun. Karena kelembutan ini memang senjata yang paling ampuh bagi kita umat manusia di dalam mengarungi kehidupan kita sampai nyawa di tenggorokan. Selama lebih dari 20 tahun, organisasi Islam berkembang di negara kita. Tetapi sayangnya, organisasi Islam yang bernama FPI, HTI, FUI, dan sebagainya ini berkiblat kepada ajaran yang sangat keras. Sesungguhnya, Islam adalah agama yang sangat lembut. Hanya saja ketika Islam diinjak-injak, maka Islam akan mengeluarkan taringnya untuk melawan dengan sangat keras. Bahkan umat Islam berani mati untuk membela kebenaran. Prinsip ini sebenarnya ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam agar agama kita tidak diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi sayangnya, ormas-ormas Islam yang berdiri di negara kita, ormas radikal hanya mengedepankan kebencian dan kekerasan hati. Seolah-olah mereka sedang berjihad, tetapi jihadnya nggak kejuntrungan. Tujuan dari jihad mereka ini tidak jelas. Karena agama Islam di negara kita tidak ada yang menekan, tidak ada yang menjajah. Mereka selalu beralasan bahwa Islam dikebiri, Islam dijajah, Islam direndahkan. Padahal tidak ada yang menjajah, tidak ada yang mengkebiri, tidak ada yang merendahkan agama Islam di negara kita. Saya merasakan itu. Jadi saya tidak boleh berbohong dan mengikuti kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh pimpinan-pimpinan umat Islam di ormas radikal itu. Kebohongan itu sangat dibenci oleh Allah. Sehingga saya harus mengatakan kebenaran dan kejujuran ini. Meskipun saya menjadi sasaran tembak dari sesama umat Islam yang menuduh saya sesat, kafir, melawan ulama. Saya ini sangat menjunjung tinggi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajari saya kelemah lembutan. Saya mencintai ulama-ulama seperti itu. Merindui mereka di setiap waktu. Karena ulama-ulama yang lembut ini telah mengubah hati saya yang tadinya keras bagaikan batu menjadi lembut. Walaupun saya akui bahwa saya memang agak keras dalam mengatakan sesuatu yang menurut saya benar. Kelembutan yang saya dapati dari ulama-ulama yang sejuk ini membuat saya berpikir setiap hari mengenai ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berkeras hati kepada orang yang berbeda, kepada orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku. Rizik Syihab sejak dulu sangat membenci suku Cina. Entah alasannya apa, saya juga belum menemukan kenapa Rizik Syihab begitu membenci orang Cina. Sampai-sampai keluar dari mulutnya caci makian kepada suku Cina yang ada di Indonesia tentunya.
Sehingga terjadilah polarisasi, pembelahan umat Islam dan masyarakat Indonesia di dalam negara kesatuan ini. Sejak FPI berkembang pesat membesar di negara kita, umat Islam rata-rata didoktrin untuk membenci Cina karena Cina dianggap biang kerok kerusakan yang ada di negara Indonesia. Tetapi tidak jelas kerusakannya apa. Yang bisa mereka jelaskan hanya Cina itu adalah oligarki, mafia, koruptor, dan sebagainya. Tanpa mereka mau membuka mata kita semua bahwa orang Cina juga berjasa terhadap Indonesia, menjadikan Indonesia ini terbangun dan maju. Siapa pemodal-pemodal di negara kita untuk membantu pemerintah dalam membangun negara ini? Tentunya adalah orang-orang Cina yang memang mereka punya budaya pekerja keras sehingga kehidupannya sukses dimanapun mereka berada. Begitu pula di negara kita. Naga 9 adalah contohnya oligarki yang sukses di negara kita sebagai pengusaha, pemodal, orang kaya, konglomerat yang membantu pemerintah dalam pembangunan. Investor-investor yang ada di negara kita, di dalam negara kita, adalah orang-orang keturunan Cina. Mereka lahir di Indonesia, sudah menjadi warga negara Indonesia, hanya saja mereka keturunan Cina. Bagaimana dengan orang Yaman atau orang yang mengaku-ngaku keturunan Arab, keturunan Rasulullah SAW yang ada di negara kita? Mereka juga ada lahir di negara Indonesia, tetapi mereka pemalas. Mereka hanya pandai bernarasi, mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi, lalu berceramah kemana-mana tanpa ilmu. Saya sudah mempelajari selama berpuluh tahun tentang ilmu yang dimiliki oleh klan Ba'alawi, orang Yaman yang mengaku Arab ini. Saya melihat bahwa mereka tidak punya ilmu. Mereka hanya mengetahui sedikit tentang hadis, sedikit tentang Al-Quran, tetapi mereka merasa hebat, merasa paling suci, merasa paling terhormat dan tinggi derajatnya. Sehingga mereka bebas mencaci maki, bebas menuduh siapa saja kafir, bahkan bebas mengintimidasi umat Islam yang tidak setuju dengan pemikiran mereka, juga mengintimidasi pemerintah. Mereka menganggap bahwa keberadaan mereka di negara kita ini adalah sebagai penguasa yang tidak bisa diatur-atur oleh pemerintah. Bahkan mereka menentang hukum-hukum yang ada di negara kita. Bahkan mereka menganggap bahwa hukum-hukum yang berlaku di negara kita adalah hukum yang sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu minimnya pemikiran mereka, sehingga yang keluar dari mulut mereka bukan kebijaksanaan, melainkan kebencian. Tidak ada dalam ajaran Islam kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Tidak ada. Dari mana seorang Rizik Syihab bisa berdoa dan diaminkan oleh jamaahnya seperti ini? Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anak yang lawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari. Sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Doa seperti ini adalah doa yang dilakukan oleh orang yang mendengki, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang di dadanya penuh dengan kesempitan sehingga dia perlu mengucapkan kata-kata kotor di dalam doanya. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah selalu begitu. Bahkan dia menuduh Jenderal Baliho, maksudnya Pak Dudung, pernah mengatakan keluar saja dari Indonesia jika ada mahasiswa yang berdemo. Padahal tidak ada satupun Jenderal Dudung mengatakan itu. Artinya orang ini adalah pembohong. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa? Tuh punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator. Padahal dialah seorang provokator ulung. Sampai-sampai negara kita dibuat gaduh di pemerintahan Bapak Joko Widodo periode pertama. Sampai muncul yang namanya gerakan 212, 313, 411. Apa yang dia buat ketika itu telah merugikan negara kita triliunan. Tetapi dia mengatakan hal sebaliknya. Seolah-olah seorang jenderal yang tugasnya memang mengamankan negara ini dianggap provokator. Dia lupa bahwa tugas jenderal, tugas pemerintah adalah menjaga Indonesia dari kemiskinan, dari huru-hara, dari kesengsaraan, dari penjajahan. Seolah-olah dia ini lebih hebat dari pemerintah.
Sehingga ketika pemerintah menjalankan tugas-tugasnya, dia anggap provokator. Seharusnya yang boleh dianggap provokator adalah orang-orang yang berada di luar pemerintahan, yang ingin mengganggu pemerintahan, mengganggu stabilitas nasional, mengadu domba, memecah belah, dan membuat kegaduhan. Minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Berkawan dengan provokator seperti dia, maka kita akan ketularan menjadi provokator. Berkawan dengan orang-orang yang mulutnya kasar seperti dia, maka kita akan bermulut kasar, berkata keji. Kemarin tahu tuh ngomong, yang bilang Indonesia buram itu siapa tuh? Indonesia neutral. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah, kalau yang dulu maunya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah, kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Dia mulai mengakui sebagai turunan Yaman. Tersinggung ketika Yaman disebut-sebut. Mulai mengaku, artinya dia bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang berasal dari Yaman. Kita semua sudah tahu. Artinya selama ini kita dibodoh-bodohi oleh dia. Kita dikibulin oleh kata-katanya. Kita dipecah belah. Isi kepala kita dicuci oleh kata-katanya. Bahwa kita harus tunduk patuh hormat kepada mereka. Yang mengaku turunan Arab, ternyata turunan Yaman. Mujahidin sampah, saudara. Mereka mengaku-ngaku sebagai mujahidin, saudara. Mujahidin sampah, saudara. Nanti kita lihat hasil mubahalah dia. Sumpah laknat yang dia ikrarkan. Hancur sehancur-hancurnya. Lihat, hari ini sudah ada orang yang ngebully dia habis-habisan. Bukan cuma TIJ. Mantan mukibin-mukibinnya sudah berani buat video, sudah berani mengomentari, sudah berani mengoreksi. Kenapa kita berani? Karena kita dibilang iblis. Kalau ada yang berani ngoreksi si Rizik, ngoreksi si Nopel, ngoreksi Habib. Gue pengen lihat apakah kita iblis atau gimana. Kan gue penasaran orangnya. Yang mengkritik Habib itu iblis, yang mengkritik Habib itu komunis, PKI. Nah, kita lihat. Macam kita nggak tahu aja PKI siapa. PKI juga datuk kalian. Nah, kita lihat aja nanti. Apakah saya duluan atau si Rizik duluan. Kalau saya belakangan, setelah si Rizik mati, ya tentu saya bisa melihat bagaimana di akhir hayat daripada si Imam Cebol ini. Saya penasaran sekali. Nah, mubahalah, mencaci, menghasut. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa gara-gara dia. Walaupun dia gadang-gadangkan sebagai laskar dia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan untuk melihat si Cebol Rizik bagaimana ketika dia mati. Ketika dia bermubahalah dengan Gus Dur. Nah, siapapun yang salah akan mati dalam keadaan terhina. Katanya. Gus Dur udah meninggal dalam keadaan terhormat. Yang kuburannya diziarahi orang. Sepertinya si Rizik nggak akan diziarahi sama Mukibin. Karena sebentar lagi Mukibin bakal sadar. Nah, Mukibin udah pada sadar, Mukibin sudah pada tahu, Mukibin sudah pada paham. Nah, biarkan nanti. Kuburannya cuman nanti coba lihat keluarganya pun malas gitu. Gara-gara dia keluarganya ikutan dibully. Apa iri gua dari si Bahar, apa yang gua irikan? Kekayaan dia dari hasil ngemis. Gua nggak mau sekaya apapun kalau gua dari hasil ngemis, nggak mau. Dari hasil ngejual harga diri, dari hasil meminta-minta, dari hasil memeras orang, dari hasil menipu orang dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dari hasil menjual jigong. Gua nggak mau seperti itu. Wallahi nggak mau. Lebih baik gua istiqomah dalam kemiskinan daripada gua harus kaya dengan cara yang tidak terhormat. Nah, terus gue pingin misalnya seperti si Bahar yang cantik jelita, gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue ini laki-laki, gue nggak mau kulit gue putih. Gue nggak mau, gue cantik nggak mau. Bibir gue merah nggak mau. Nggak mau. Wallahi nggak mau. Nggak mau. Apalagi seperti Rizik, nggak mau. Tapi kan banyak anak buah, banyak ibin, nggak mau. Saya nggak suka hidup memperbudak orang lain. Nggak suka. Jangankan orang yang saya suruh, orang yang saya gaji pun, saya segen nyuruhnya. Mereka kerja dengan saya. Gaji kita bayar. Setiap kali saya ingin menyuruh mereka, apalagi yang usianya lanjut, lebih tua dari saya, lebih tua dari bapak saya sungkan. Kita butuh tenaga dia butuh jasa, butuh uang dari kita. Saling menghargai aja. Kadang-kadang kita lihat dia kelelahan, kecapean. Kita mau minta tolong untuk diangkat ini. Nggak tega saya, saudara. Apalagi kita nyuruh orang, nggak kita gaji. Dia yang gaji kita, dia yang ngasih makan kita, dia yang beli popok anak kita. Dia yang bayarin kita di hotel sama istri. Malu kita hidup seperti itu.
benalu, menyusahkan orang. Modal, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya, nakut-nakutin orang bodoh, nakut-nakutin budak, nakut-nakutin mukibin dengan garomah palsu, dengan surga bohongan, dengan datu. Siapa datu ente? Sekarang udah balik lagi cerita. Dulu gadang-gadang kan karomah. Sekarang mereka memang licik mereka. Sekarang bahasanya, wali kalau yang asli itu tidak pamer karomah, sudah deh. Tidak ngomongin karomah, sudah deh. Kemarin gua bilang gitu. Sekarang balik lagi ceramah untuk mendapatkan kibin yang sudah kabur, yang sudah sadar, yang sudah tumbuh otaknya. Ya, makin stres mereka, makin stres. Air keramat mulai nggak laku, amplop mulai tidak lagi bertebaran, ceramah di media sosial dibully. Yang bully bukan PKI, pecinta kiai. Mau ngaku datuknya sebagai pahlawan, nggak ada yang bisa ditonjolkan karena memang nggak ada. Mau dibajak, mau dibegal datuk orang, nggak bisa. Mau dibegal makam datuk orang, nggak bisa. Apa yang mau kalian tunjukkan? Cuman hanya orang-orang yang mengingkari terangnya cahaya matahari di siang bolong, yang menafikan, yang mengingkari nasab kami. Matahari di siang bolong, nggak ada yang komplain, nggak ada yang mengingkari. Itu nggak tepat contohnya. Terus nasab kalian ada yang mengingkari, berarti nggak terang dong, nggak jelas dong. Kalau jelas nggak mungkin ada yang mengingkari. Kira-kira ada nggak yang mengingkari cahaya matahari di siang bolong? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan orang buta sekalipun mereka tidak akan mengingkari matahari yang terang di siang bolong. Kenapa? Panas. Mereka berteduh di bawah pohon, berteduh di tempat yang adem. Artinya mereka mengakui walaupun tidak bisa melihat. Ini kita buka mata lebar-lebar, nggak jelas juga. Kita buka telinga lebar-lebar, nggak jelas juga. Kita buka otak kita cerna. Kita buka hati kita cerna, nggak kita temukan. Yang ada hanya doktrin sampah. Yang ada kata-kata yang sangat tidak nyambung. Yang ada framingan murahan. Jangan menghina Kibin, jangan. Kibin orang-orang tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan akal. Jadi kita tidak boleh menghina mereka. Lu udah tua makin stres, betul sekali. Namanya juga rijik, Bang. Bukan cuma stres, bentar lagi gila dia. Gila, stroke. Kita lihat. Ini sudah tua si rijik, sudah rentah, perut buncit, jalan udah ya kayak sampan diterpa badai. Begitu, saudara. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya. Keturunan Sunan Gunung Jati akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang
cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya memang ketika kita membahas ya, tentang Bapak Rizik Syihab ini tidak akan ada habisnya ya. Karena statement-statement yang dikeluarkan entah itu ketika memberikan tausiah, berorasi, itu pasti ketika ada sesuatu yang mungkin gak berkenan dengan Bapak Rizik Syihab ini ya pasti akan disampaikan, walaupun itu kadang di setiap orasinya ataupun ceramahnya itu sedikit dibumbuin dengan nada-nada orasi ataupun sentimen atau sentilan-sentilan yang mungkin ya itu mungkin ditujukan kepada orang-orang yang mungkin tidak pro dengan Bapak Rizik Syihab ini ya, yang memang ketika kita bersandarkan pada sesuatu itu ada pro dan kontra yang mungkin dalam hal ini banyak mukhibinnya Bapak Rizik Syihab itu nggak mau ya, ataupun masih kekeh mempercayai bahwa statement-statement yang dikeluarkan oleh Bapak Rizik Syihab itu adalah suatu kebenaran. Karena para mukhibin ini kan menganggap bahwa Bapak Rizik Syihab ini dianggap sebagai dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang harus diikuti, entah itu ucapan atau tingkah lakunya. Tetapi ketika Bapak Rizik Syihab ini mengeluarkan nada-nada provokasi, apakah harus diikuti? Ya, sahabat pelita, mari kita berpikir secara positif, mari kita berpikir secara waras. Biar apa? Biar kita tidak konslet menanggapi statement ataupun keadaan yang mungkin membawa kita hanyut ya, terbawa emosi ketika kita menanggapi statement-statement dari Bapak Rizik Syihab yang mungkin kadangkala itu sedikit nyelekit. Sekali lagi sedikit nyelekit. Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, semoga kita terbebas dari orang-orang yang selalu mengatakan dirinya itu benar ya. Dan semoga semuanya tetap pulih, saling asuh, jaga tali persaudaraan, jaga persatuan dan kesatuan, dan orang-orang yang mungkin ini ingin yang namanya semua ya berharap ya yang terbaik lah buat semuanya. Tetapi kita juga harus berpikir dengan nalar, jangan menggunakan ego ya. Ketika kita berpikir atau
berbicara menggunakan ego kita, semua akan kacau. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau terkeliru, entah itu dari segi apapun. Sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan tentunya tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.